cowok ya, kakak saya, lebih tua dari saya, langsung. Jadi dia umurnya 29, saya 27. Kita mau ngomong tentang passion ya. Panggilnya Dek ya? Iya. Iya, karena dia adik gue ternyata. Dek, kita mau ngomong tentang passion. Menurut lu passion itu apa sih artinya buat lu? Passion itu hal yang disuka, yang berdampak baiknya mendapatkan penghasilan. Oke, itu passion buat lo. Jadi sesuatu yang kita lakukan, kita suka, tapi kita dapat cuannya gitu kan. Apa kabar dengan orang yang passionnya misalnya dia senang nanam bunga-bunga di pekarangan doang, nggak dapat duit sih. Tapi dengan cara itu dia bisa bahagia, dengan cara itu dia bisa hidupnya lebih bermakna misalnya. Itu passion bukan? Passion dong, karena ukuran tapi nggak ada cuan. Ya maksudnya kan dibilang berdampak baiknya. Semua kan maksudnya ada dampak baik, ada dampak buruk, ada yang diantara ya maksudnya poinnya ya pada akhirnya bermanfaat atau enggak menghadirkan kebahagiaan buat diri sendiri. Oke, so passion lo apa sih, Dek? Ya itu di musik. Musik, terus ada lagi. Kadang kan orang tuh punya passion nggak cuma satu nih. Oke, yang kadang-kadang ya, orang passion banyak. Betul. Untuk saat ini sih masih 3. 4. Aku punya passion di musik. Aku suka di acting. Aku di bidang olahraga. Satu lagi di kucing binatang. Oh, suka kucing. Yeah. Oke, dari 4 itu kira-kira yang paling lu suka, yang paling lu nggak bisa tinggalin, dan ini prioritas gue nih. Kayak gue kan misalnya passion gue adalah gue senang healing, gue senang nulis, gue senang traveling. Nah, kalau traveling kan memang ya kegiatan kalau lagi ada break gitu kan. Kalau nulis itu kalau pihak penerbit udah, woi bikin tulisan dong gitu. Gue suka nulis, tapi dibandingkan traveling sama nulis, gue suka jadi posisi gue di sini di healing. Karena buat gue healing itu menambah keimanan sebenarnya. Ketika melihat orang ada perubahan segala macam, ih masya Allah ternyata bener yang di Quran kayak gini-gini. Nah, lu satu yang paling dan lu nggak bisa lepasin tuh apa dari 4 itu? Yang paling nggak bisa lepasin adalah musik. Musik. Oke, apa yang lu udah lakuin di passion musik ini sampai saat ini? Yang udah dilakuin, sih udah otomatis ya melakukan aktivitas yang berbau tentang musik setiap harinya. Latihan, ketemu orang, atau misalnya perform juga kan pasti kan? Betul. Nah, sampai hari ini ada nggak sih ketidakpuasan lu tentang passion lu di musik? Misalnya, aduh gue masih kurang ini nih, gue masih susah yang ini teh atau apa gitu? Ketidakpuasan masih banyak sih. Ketidakpuasan ngomongin ke pencapaian. Oke, goalnya lu di passion musik itu apa sih? Goalsnya itu minimal ngasih warna ke industri musik Indonesia. Lu bagian dari genre apa sih musik lo? Genrenya bunglon, apa aja masuk. Mungkin itu salah satu yang membuat lu tidak fokus kali ya. Kita bicara ke musik, sorry ya, aku potong. Kita ngomongin ke pasar. Maksudnya kalau saya saat dulu kita mainkan idealis kalau saya. Jadi ini yang gue suka, terserah lu suka apa enggak gitu kan. Nggak peduli, tapi makin kesini makin berumur yang dipikir adalah salah satunya cuan. Nah intinya sih ya buat bermanfaat. Okay. Makanya bilang bunglon, mau apa dah gua oke deh. Tapi banyak orang, ya gue juga kenal beberapa orang di bidang industri entertain ya, baik yang pemain sinetron maupun yang artis. Beberapa orang itu tidak akan pernah bertahan lama dengan sifat bunglon itu. Tapi ada orang yang memang bisa stuck di situ. Maksudnya bukan stuck, dia memilih ini genre gue. Lu suka nggak suka, ini punya gue. Sehingga akhirnya Allah juga adil ketika lu berikhtiar dan istiqomah. Nah ini nih istiqomah yang susah nih. Istiqomah di tempat yang gue suka, gue ngelakuin, orang suka nggak suka, tapi gue tahu gue suka. Orang misalnya mau ngejek, lu mah musiknya kurang asik atau apa, tapi ketika kita ngelakuinnya dengan hati, maka itu ada yang namanya, kalau orang bilang law of attraction, tetap akan ada aja orang yang suka. Nah mungkin kalau boleh gue tanya, sebenarnya genre yang paling lu suka tuh apa sih di musik itu? Genre yang paling yang lu nggak peduli deh mau dapet cuan apa enggak, tapi ini gue suka nih. Yang paling suka slow rock. Slow rock. Sebenarnya itu banyak orang yang suka bukan? Banyak yang suka, tapi kita bicara ke pangsa pasar Indonesia. Sebenarnya udah itu again
ini yang mau gue bahas nih. Contoh gue dari tahun 2008 itu sampai sekarang nih 2021, gue tetap stick jalur gue healing. Dari awal orang tua juga sempet yang ngapain sih teh hilang healing kayak dapat duit aja segala macem. Nah, gue tuh punya kerjaan selain di healing nih. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi lo ya. Gue punya kerjaan di luar healing, yaitu misalnya gue punya butik waktu itu, gue ada bisnis juga. Nah, kedua bisnis ini jadi kayak semacam mensupport gue di healing. Nah, ketika gue mulai healing kelas healing pertama, itu tidak ada orang yang datang di kelas healing gue. Udah kebayang nggak kecewanya gue? Ada yang janji, saya mau datang 10 orang, gue booking dong di hotel kan minimal 10 orang waktu itu ya. Yang datang tuh nggak ada. Ya udah, akhirnya gue telepon orang-orang yang mau healing, gue kasih free. Yang kedua, udah ada 10 orang yang oke, mau bayar di tempat, datang cuma 3, tetap gue jalan. Itu berlangsung selama 1 tahun lebih tuh. Dan orang sempat bilang, udahlah, apaan sih lu pakai emotional healing gitu. Waktu itu kata-kata healing tuh kayaknya kesannya lu gila gitu kan. Kesannya lu orang gila, kesannya lu tuh mencari-cari sesuatu yang halu. Tapi buat gue enggak, ini gue jalur gue. So sampai 2021 apa yang terjadi sekarang? Apakah gue terkenal? Gak peduli, gue juga gak terkenal banget kan. Tapi gue merasakan dampaknya di healing inilah gue dapet cuan ya akhirnya. Setelah mungkin nolnya tuh, kosongnya tuh 4 tahunan. Sekarang alhamdulillah dari perusahaan-perusahaan besar notice gue dipanggil. Terus misalnya beberapa klien untuk healing bisnisnya dan segala macam itu. Jadi kalau gue sih ngelihat lu suka slow rock, gue akan support banget lu terusin slow rocknya. Tapi ketika lu dapat cuannya lu di dangdut nih misalnya, ambil. Tapi si slow rocknya jangan dilupain, lu gali terus. Karena itulah jiwa lo. Pasti akan beda ketika lu nyanyi slow rock misalnya lagu Scorpion atau apalah yang zaman baheula, dengan lu misalnya gue dipintanya lagu pop nih, lagu apa, pasti akan beda, feel-nya akan beda, dan orang akan merasa kayaknya lu nggak cocok di sini, lu cocoknya itu karena lu lagu slow rock lu cocok, pakai passion lo, pakai hati lo. Orang yang tadinya nggak suka, dia akan suka. Contohnya nih, dulu kan sempet Norah Jones kan, itu musiknya aneh. Semua orang bilang apa sih kok musiknya kayak Jessie gimana, tapi ternyata ketika dia terus-terusan menggali potensi di musik yang dia suka, ya akan ada waktunya dia akan dikenal orang. Nah, pertanyaannya, seberapa istiqomahnya lo mau bertahan dengan apa yang lo suka? Kadang orang keras kepala, tapi keras kepala ke orang, tidak keras kepala pada goalnya dia. Selama ini apa yang menghambat lo untuk terus gue mau di bidang slow rock? Karena permintaan, tidak ada yang ke situ. Kenapa lu nggak bikin mereka untuk dengerin gue dong, gue nyanyi slow rock nih, gue dengerin nih. Sebenarnya di fase yang kemarin dapat investor itu, gue dari 3 bersaudara, dari orang tua yang tidak menyetujui hidup gue di seni. Masalah ortu gue juga dirinya anti sama gue jadi healing. Nah, pada dasarnya gitu kan. Jadi di proses dari 2013 sampai 7 tahun sampai sekarang 8 tahun, gue nggak dapet rasa nyaman ngejalan meskipun gue suka. Yaitu ngomongin kayak kelas dan semuanya tuh ya, ngomongin kayak gitu. Nah, tapi dari berjalannya waktu pada saat dulu, jatuhnya gue kayak semacam kayak penyesalan gitu. Nah, kenapa lu nggak dari dulu gitu kan, ngototnya atau apa? Makanya sekarang pengen coba kalau ngomong sampai kapan, insya Allah itu sampai gue, maksudnya di 4 hal yang gue jalanin, insya Allah gue sampai meninggal sih. Gue bakal jalanin terus. Oke, lu udah punya tekad bagus sih sebenarnya, tapi kayaknya gue ngerti deh, lu keganjil sama izin orang tua atau restu orang tua. Gue kasih share pengalaman gue ya. Ketika tahun 2008 gue mulai bikin emotional healing, itu belum ada buku belum ada. Nah, almarhumah nyokap gue sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, karena saat itu gue nganggur, gue keluar dari perusahaan properti. Terus pada saat gue nganggur itu gue melakukan, gue masih ada butik, tapi butik masih belum ibaratnya belum puluhan juta lah, masih awal-awal, bareng sama adik gue. Kemudian gue dapat tawaran sebenarnya ketika gue bikin kelas healing yang tadi gue bilang tidak ada peserta, alias yaudah buang duit gitu kan. Si nyokap tuh ngomong gini,
Tuh kamu dapat tawaran loh. Gue dapat tawaran di bidang properti as a manager, dapat mobil kantor. Kurang enak apa coba? Terus nyokap ini, mama tuh ikhlasnya kamu ikutan itu ngelamar di situ aja. Terus gue bilang nggak bisa, ma, aku udah nggak ada hati gue di properti gitu kan, walaupun dulu properti gue lumayan bagus gitu, udah nggak ada hati mah, ya pokoknya nggak bisa gini. Nah yang gue lakukan adalah gue nggak ngeyel sama nyokap gue, tapi gue tetap pursue ini healing gue. Bokap juga nggak setuju, apaan sih itu kamu bikin apa itu energi naon eta teh haram tuh gitu. Astagfirullahaladzim, gue tuh sampai segitunya dibikin di judgement bahwa yang gue lakukan tuh jelek. Tapi gue tanya sama beberapa ustadz sana sini, ini yang saya lakukan begini nih Tat. Saya bilang saya as a soul healer cuman supaya keren aja namanya, so Inggris gitu kan. Padahal intinya gue membantu orang menyembuhkan semacam trauma, sakit hati, atau misalnya ngebantu mereka menemukan jalannya segala macam dengan cara gue gitu. Nah, si ustadz bilang ya udah lakuin aja, Teh Irma, nggak silakan lakuin, yang penting tidak keluar dari syariat Islam. Oke, gue jabanin kan. Dan gue tuh bisa dibilang backstreet sama ortu gue. Tapi satu hal yang gue pegang, ya Allah, ini bukan kemaksiatan yang aku lakukan. Gue nggak berbuat dosa maksiat, gue nggak berbuat sesuatu yang Allah benci kan. Cuman orang tua belum paham apa yang gue kerjain ini adalah passion gue. Gue seneng ngebantu orang, which is cita-cita gue dulu sebagai dokter. Waktu masih SD tuh gue pengen cita-cita jadi dokter, tapi gue kuliah programmer, kan cuma R-nya doang sama kan. Tapi gue bilang bahwa lu nggak harus jadi dokter untuk bisa ngobatin orang, ngebantu orang. 2 tahun tuh gue kayak backstreet dengan passion gue, sampai tiba saatnya gue bisa menerbitkan buku. Pada saat buku mau terbit, almarhum nyokap gue masuk rumah sakit. Sebelum meninggal, alhamdulillah nyokap sempat ngomong, ya udah mama juga mau di healing. Itu tuh kayak akhirnya, karena gue udah mulai kasih bukti, misalnya ini mah buat mama ya uang lah gitu. Dari mana tuh pengangguran? Karena kan gue nggak ngambil job itu kan. Secara logika job itu lebih menjanjikan. Lu dapat mobil pula, lu dapat fasilitas gaji pula. Lebih gitu. aman ya. Lebih aman. Tapi gue gimana kalau kita nggak ada feel-nya percuma kan. Tapi gue punya tekad, enggak, gue bisa ngelakuin ini. Gue pikir setahun bisa berhasil, ternyata butuh 2 tahun. But anyway, gue dapat. Nah ketika itu gue udah dapat, sampai hari ini bahkan bokap gue nih kalau jalan kemana-mana gue bilang suka gitu. Jadi kita suka traveling bareng sama bokap nih. Itu bapak kadang-kadang tuh ya mungkin bapak kali ya seneng. Ya nih anak saya nih, lihat aja irmarahayu.com. Pah, udah bapak gue. Jadi bokap gue promo, iya bokap gue promo ke orang yang kebetulan misalnya kita lagi ke Norway. Tentu di Norway ada orang Indonesia, ngobrol tuh. Bokap gue termasuk yang kalau sama orang tuh cepet ngobrol. Ya itu anak saya nih gini. Cuman buat gue itu kayak semacam pengakuan dari ortu gue bahwa akhirnya passion gue dilihat, bahwa akhirnya bokap gue ada bangga gitu, walaupun yang mama nggak keburu lah, tapi ketika nyokap ada, gue buku udah lagi diproses. Nah bentuk-bentuk kayak gitu, perjuangan kayak gitu buat gue kayak misalnya lu belum dapat izin dari ortu lu, tapi bukan berarti lu tidak bisa melakukan itu. Karena kan lu yang lu lakuin bukan kemaksiatan, bukan dosa. Kalau menurut gue saatnya lu untuk berani bersikap. Oke, gue mau kejar gue jadi artis, penyanyi slow rock Indonesia. Bodoh amat deh ortu gue, kalau perlu gue diem dulu deh, gue latihan di belakang ortu gue deh. Kalau gue nih ya menyarankan ke lu, kejar, itu yang utama. Tapi gimana teh, gue masih ngerjain misalnya di olahraga, di bisnis olahraga, itu kan passion kedua dan ketiga kan, tetap kerjain. Cuman inget energi lo yang paling besar, yang nomor 1. Karena kita nggak bisa punya passion tuh berbarengan, naik bareng, nggak bisa. Kalau ada orang bilang bisa kok lu double job, nggak apa-apa ya. Nggak bisa, lu harus satu-satu. Sama kayak orang punya perusahaan. Oh dia punya anak perusahaannya banyak, ya tapi dimulai dari satu perusahaan kan. Ketika satu perusahaan itu udah bagus, baru dia menawarkan. Sama kayak perempuan mau lahirin anak langsung 9, mungkin bayi tabung bisa, tapi tetap nggak akan maksimal gitu loh. So buat gue sih, apa yang lu lagi kejar hari ini, coba lu maksimalkan ikhtiarnya dengan cara apapun. Misal ada orang misalnya mau memproduce album lo, tapi
ada popnya, ini genrenya kayak gini, ambil, tapi lu bilang gue akan nyanyiin 5 lagu pop, tapi gue minta 2 lagu slow rock yang gua banget. Itu juga jadi salah satu cara lo untuk meminta mereka ngikutin juga dong, kayak negotiate. Terus ketika lu misalnya, oh gue masih di bidang entertain nih, misalnya ikut sinetron atau apa, kalau menurut gue banyak orang-orang yang bisa tampil di sinetron itu juga punya peluang dia kenal banyak orang di bidang entertain lain, di musik segala macam. Pada intinya lurusin niat, terus lu tunjuk satu yang pengen lu kejar, karena kita nggak bisa kejar dua sekaligus. Dan ketika orang bilang, ya tapi slow rock lagi nggak bagus nih, pasar lagi nggak mau, urusan pasar nggak mau atau enggak, itu sebenarnya keuntungan lo. Kenapa? Ketika pasar nggak mau dengerin lagu slow rock, itu keuntungan lo untuk bikin lagu yang terbaik. Ketika orang lagi nggak suka, lu tiba-tiba muncul jeder, kemudian lagunya enak, bisa jadi number 1 kan? Bukan begitu deh. Iya, gitu. Tapi saat ini udah ada belum jalan menuju ke situ? Insya Allah sih akhir bulan ini launching. Oh itu genrenya apa lagunya? Pop Jawa. Pop Jawa. Oke, nggak apa-apa, pop Jawa aja dulu. Tapi kalau bisa nih, ketika nanti kan biasanya kan orang kalau udah keluar album suka ada panggilan ya, suka nyanyi apa. Tapi kalau bisa ketika lu misalnya live atau dimanapun, selingin satu lagu yang memang genre yang lu banget. Slow rock ya, baik covernya tuh. Cuma yang pikirin gini, ini sih sebenarnya agak ganjel. Fase pada saat mau launching di era pandemi dan sebentar lagi mau Ramadan. So what's the problem? Ya problemnya maksudnya takut. Kalau saya kan maksudnya saya prinsipnya gini ya, orang ngasih satu saya ngasih 2. Takutnya saya kurang bertanggung jawab di situnya sih. Maksudnya kurang bertanggung jawab apa tuh? Lu kurang Akan mempromosikan uang atau marketingnya, apa? uang maksudnya buat promo kan itu nominalnya lumayan kan buat situ. Takutnya ya karena dibilang pokoknya ya bentar lagi kendala itu dibuat. Takutnya kurang maksimal. Saya pikir sih. Itulah kenapa Rasulullah bilang kalau lu mau dapat rezeki banyak jangan lupa silaturahmi. Silaturahmi di sini bukan berarti lu kenalan sama lu datengin teman-teman lama, bukan cuma itu, tapi terutama nih ya, lu harus punya sebanyak mungkin link sebisa mungkin. Misalnya lu kenal sama gue punya komunitas THI yang ya lumayan lah, orang-orangnya kan ratusan, ribuan lah ya. Ketika lu misalnya tahu kenal sama gue, terus nanti misalnya Kak ini aku udah keluar album, karena lu baik hubungannya sama gue promoin nggak? Pasti dipromoin. Ya, mungkin yang beli nggak banyak, nggak ratusan, tapi kan lumayan. Terus lu misalnya kenal lagi sama siapa gitu, dan dia pasti punya teman-teman apa. Itulah kenapa kita harus punya karakter yang baik. Karakter yang baik itu bukan berarti kita harus kayak ngejilat atau apa, tapi kira-kira lu kalau berteman sama gue, lu ada untungnya nggak? Nih kayak gue nih sebenarnya lagi silaturahmi sama lo kan. Ketika gue bikin YouTube kayak gini, lu membuat YouTube gue ada warna. Tapi gue pun juga memberikan banyak hal ke lu selama 30 menit ini kan. Jadi itu yang namanya silaturahmi. Nah kalau misalnya lu merasa, aduh gue nanti gimana ya, marketing udah biaya banyak nih, sementara ini lagi masa pandemi nih, apa yang mesti gue lakuin? Kita jangan terbatas dengan pandemi. Kalau pandemi semua hancur semua, termasuk ya kayak gue biasanya ada kelas healing terus nggak ada kan berapa bulan. Tapi apa yang gue lakuin? Gue bersyukur ada ujian pandemi ini, ada ujian PSBB, sehingga gue membuat satu program namanya healing online, which is healing online itu buat gue sangat bermanfaat. Gue tinggal di rumah, gue pakai daster gitu kan, terus healing beberapa puluh orang. Jadi kan kalau ditanya apa yang mesti gue lakuin ketika lagi pandemi ini, ini kalau gue nih ya, otomatis gue bisa idenya kemana-mana. Tapi mohon maaf kalau misalnya nggak cocok nih. Contoh, lu bisa bikin misalnya kayak sekarang ada Clubhouse kan, ada medsos Clubhouse. Lu bikin medsos Clubhouse, lu bikin grup di situ, bikin starter room. Di situ lu mainkan musik-musiknya. Kan nanti orang akan ngeliat nih siapa nih. Oh si Ade ini penyanyi, aku pengen coba ngeliat. Itu salah satu cara di media sosial. Terus bisa posting beberapa second lagu lu di Instagram, atau misalnya guys kalau misalnya mau dengerin gue punya ini nih
lagunya nih bisa lu dengerin di YouTube gua atau apa. Jadi nggak selalu kita harus merasa down dengan suasana kayak gini. Kadang-kadang kan kata Allah di setiap urusan pasti ada kemudahan. Mungkin dengan lagi pandemi kayak gini, lu bisa bikin kayak YouTube live atau Facebook live, lu nyanyi dengan lagu itu, tapi dengan misalnya apa acapella atau apapun. Kan orang jadi enggak kan, oh iya lagunya enak ya, lama-lama sering-sering berbuat bikin live IG dengan lagu lo atau live Facebook. Semua bisa dilakuin di rumah. Terus lu undang beberapa temen lo, ntar lu ajak ya teman-teman lu untuk ke IG gue atau ke Facebook gue. Itu kan salah satu promo. Betul. Dan kalau lagu lo memang enak, lu nyanyiin walaupun itu bukan genre lu, tapi lu nyanyiin dengan bener-bener setulus hati, itu akan nge-track orang-orang, gue pengen beli deh lagunya. Gue nggak tahu itu nanti ada di aplikasi kayak apa ya, App Store gitu nggak sih, yang kita bisa beli cuman lewat aplikasi, atau harus beli CD-nya atau gimana? Ada salah satu promosinya B Digital. Nah, itu mainkan media sosial. Karena orang-orang mungkin sekarang ini kayak di media sosial tuh banyak orang tuh share tentang makanan, tentang apa. Kenapa nggak lu share tentang musik? Konser juga kan banyak tuh, konser online, konser. Iya. Yeah. Tapi lu melakukannya secara sendiri. Itu dia, makanya yang lagi dipikirin adalah apakah maksimal sementara sebentar lagi. Nggak usah mikir maksimal enggaknya, Dek. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Kita nggak pernah tahu. Tapi ingat, Allah itu tidak pernah membuat usaha kita mubazir. Itu selalu prinsip yang gue pegang. Ketika gue mau melakukan satu kebaikan itu berupa apapun. Lu bikin lagu kan kebaikan, ya kan? Lagu lu nggak ada yang menyuruh orang bunuh diri kan? Nah, lu membuat lagu menghibur orang itu kebaikan. Gue mau share, gue mau nyanyiin hari ini gue mau live nyanyi lagu ini, walaupun tanpa musik, bisa kayak gini di medsos terus nyanyi. Terus orang lama-lama, lucu ya lagunya, oke ya, karena musik itu kan bahasa universal. Lu mau pakai bahasa apapun, lu pakai bahasa Jawa. Gua orang Sunda Batak ya, yang gua nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi kalau memang musiknya enak, gue suka musik-musik kayak musik yang di pantai, bukan pantai, sih pokoknya kayak bukan bahasa Jawa tapi dangdut Jawa gitu loh. Itu kadang kalau pas gue lihat di IG kan ada tuh yang posting, lucu lagunya, palapa atau yang merenya, pokoknya lucu gitu. Padahal gue nggak ngerti dia tuh ngomong apa. Atau misalnya kayak sekarang orang seneng Korea, emang pada tahu arti lagu Korea, tapi kan karena bahasa universal, mereka nyanyi dengan gembira, kita ikut gembira. Mereka nyanyi dengan melo, kita ikut. Gunakan itu, karena sesungguhnya promosi yang paling dahsyat itu bukan promosi dengan lu bayar. Lu tahu gue nggak pernah promosi bayar dalam artian gue posting di mana, bayar sekian supaya orang tahu gue, enggak. Tapi dari mulut ke mulut. Media sosial itu adalah toolsnya gue. YouTube toolsnya gue. Gue nggak punya dana yang gede ya, seperti misalnya ya sekelas yang di atas gue lah gitu. Cuma satu yang gue punya prinsip, gue cuma pengen ngebantu orang. Dengan kayak begini nih, gue berharap orang-orang yang mungkin punya passion yang, ya mungkin passionnya beda sama lo, tapi punya kasus yang sama kayak lo nggak diridoi misalnya sama orang tua. Dengan kita ngobrol gini, dia akan berpikir, oh iya ya, orang tua nggak ridho bukan berarti gue nggak akan sukses. Orang tua nggak ridho karena orang tua tuh nggak paham. Beliau nggak paham, mak bapak gue nggak paham bahwa healing itu bukan sesuatu yang bikin orang kafir, bahwa healing gue bukan ajaran sesat, karena mereka nggak paham kan. Tapi ketika mereka lihat hasilnya, ada bukunya si Teteh, karena gue anak pertama kan, ternyata Teteh nulisnya kayak gini, oke, disupport. Kadang orang tua baru ngeh ketika kita udah kasih lihat hasil. Dan gue berdoa buat lo, mudah-mudahan lo nggak patah semangat. Amin. Dan slow rocknya Allah, tolong ya, lo kejar terus karena itu soulnya lo. Walaupun saat ini masih permintaan pasar. Cuma kalau ada waktunya setelah lu misalnya nyanyiin lagu yang ada di album, sesekali lu nyanyiin lagu yang memang soulnya lu di situ, orang akan lihat. Mungkin produser lain akan lihat, dia cocok di lagu ini. Gue punya lagu yang gak kepake-pake nih. Anything happens kan? Miracles ada di mana-mana nih. Karena semua yang kita doa, Allah pasti akan kabulkan. Gue selalu pegang itu. Masalahnya, lu mau isi koma apa kagak tuh sama doa lo? Lu mau tetap di situ doa lu atau mau merubah doa lu?
Kalau lu ngerubah doa lu dari awal, mulai nol lagi. dari nol lagi. Betul. Tapi kalau lu enggak, gue tetap sukanya slow ke sini. Oke, banyak cara untuk lu bisa promo. Zaman pandemi gini justru ini keuntungan buat lo Shy. Why? Orang semua mantengin HP Shy. Jadi promo lo itu justru lebih dahsyat dibandingkan marketing mereka. Karena kalau mereka kan mikirnya apa? Cuan, balik cuan gitu kan, modal. Kalau lu, gua pengen menyenangkan orang. Itu energi yang paling powerful di dunia. Karena lu tidak memikirkan hanya duit, lu memikirkan gua pengen menghibur orang dengan suara gue, dengan passion gue. Wah, Masya Allah itu. Insya Allah berhasil. Amin ya Allah kabul. Tapi inget ya, sama nyokap lo, jangan maksa dulu untuk minta restu. Lu kasih ini dulu. Enggak. Kasih lihat dulu. Oke-nya sekarang itu gue beberapa kali kan maksudnya. Yang gue bilang beberapa kali itu di 7 tahun, 8 tahun gue sempet vakum. Sorry bukan vakum. Buat ngikutin maunya dia tapi ngikutin hati gue juga. Dan itu capeknya luar biasa. Tapi orang tua lu juga nggak salah karena pasti dia pengen yang terbaik buat lu. Cuman dia nggak paham. Dia nggak paham tentang passion yang Allah kasih ke lu. Lu nggak paham untuk mengkomunikasikan ke orang tua. Itu memang gap semua zaman. Ketika kita sama ibu kita punya, ma aku tuh pengen jadi healer. Naon sih healer teh? Ngiler bener gitu. Susah. Jadi waktu itu gue ngambil langkahnya adalah gue diem. Tapi gue selalu bilang sama Allah, ya Allah, ini bukan kemaksiatan yang aku lakukan. Begitu udah ada, gue di acknowledge sama penerbit, gue ada bukunya, gue kasih ke ortu gue, terus gue liatin nih klien teteh nih mah, ini dulu dia nggak bisa punya anak, bertahun-tahun sekarang bisa. Ini klien teteh nih mah kanker, alhamdulillah bisa dibantu. Baru orang tua, oh itu, oh bisa. Terus kamu pakai apa? Ini loh mah, ini di Al-Quran ada lakuin ini loh mah, Rasul gini-gini. Oh oke, anak gua nggak sesat. Ya udah akhirnya mensupport, bahkan itu tadi bokap gua kemana-mana deh. Kalau misal ketemu orang, iya anak saya tuh soul healer tuh, coba lihat di marahi.com gitu. Ya cek orang teh rada-rada malu ya digituin, tapi ya itu cara orang tua kita. Nah kadang-kadang ada hal yang membuat kita tuh kesel gitu, tapi sebenarnya stop dulu. Ketika lu kesel, lu inget deh, mereka itu orang zaman kemarin, kita tuh orang zaman sekarang. Sama ketika ntar lu punya anak, lu pasti akan ada masalah sama anak lu. Karena apa? Zaman lu hari ini, zaman anak lu tuh udah beda. Pasti dibilang, papa tuh kolot. Karma itu berlaku Shy. Oke deh, kalau begitu mudah-mudahan ini udah 30 menit. Hatur nuhun, udah datang jauh-jauh ya dari luar planet. Nggak berasa banget ya? Nggak berasa emang. Tapi mudah-mudahan lo tetap istiqomah. Amin. Karena apa yang lo inginkan bukan sesuatu yang dosa menurut gua, bukan sesuatu yang hina. Lo tinggal membuktikan sama orang tua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lo berhasil. Terus kalau udah jadi tenar, jangan lupa ya. Oke. Kasih tiket sama saya. Siap. Supaya bisa nonton konsernya. Belum tahu COVID. Udah kita prasangka baik aja. Iya. Gak usah gimana Gak usah caranya, mikirin resiko ya. Jalan aja. Poinnya adalah gue pengen itu. Bagaimana caranya? Ya sekarang Allah sedang apa? Masih Mungkin lu ketemu sama gue, salah satu cara Allah untuk mewujudkan cita-cita lo. Amin. Dengan cablakannya gue hari ini, mungkin lu akan oh iya ya, gue harusnya gini-gini, jadi meluruskan lagi niat. Oke? Teman-teman. So guys, terima kasih ya, terima kasih. Nanti kita cari-cari lagi. Kalau dia udah terkenal nanti gue liatin mukanya ya. Sekarang sedang Siap. proses. Itu dulu ya.